Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pamungkas dengan kode NIM 26023179940 dari mahasiswa BINUS Online Learning Teknik Industri kelas DRTA. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tantangan dan peluang UMKM dalam menciptakan lapangan kerja yang layak berdasarkan SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Adapun latar belakang masalah yang saya ambil yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berkontribusi 60% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional berdasarkan sumber dari Niaga Asia pada tahun 2024. Ini menjadikan sektor kunci dalam pencapaian SDG nomor 8 yang berkaitan pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya daya saing, keterbatasan akses modal, serta minimnya pelatihan tenaga kerja. Banyak hal yang masih beroperasi secara konvensional dan sulit mengadopsi teknologi digital. Akses pembiayaan yang terbatas juga menghambat perkembangan UMKM. Hal ini menyebabkan rendahnya upah dan perlindungan bagi tenaga kerja. Selain itu, persaingan dengan produk impor dan dampak pandemi COVID-19 semakin memperburuk ketahanan UMKM. Meskipun ekonomi saat ini mulai pulih, adaptasi terhadap digitalisasi masih menjadi tantangan. Di sisi lain, transformasi digital dan dukungan kebijakan pemerintah seperti KUR berbunga rendah dan kampanye Bangga Buatan Indonesia membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang. Tren ekonomi hijau juga mendorong model bisnis yang lebih berkelanjutan. Oke, rumusan masalah yang saya ambil yaitu pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja yang layak di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mendukung UMKM agar mampu berkontribusi dalam pencapaian SDG nomor 8. Lalu yang terakhir yaitu strategi apa yang dapat diterapkan UMKM untuk mengatasi hambatan dan guna memanfaatkan peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih layak dan berkelanjutan. Adapun tujuan proyeknya yaitu terbagi menjadi dua untuk komunitas atau masyarakat terkait SDG nomor 8 yaitu pertama menganalisis tantangan utama yang dihadapi UMKM, lalu ada mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mendukung UMKM. Yang ketiga ada mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Lalu yang kelima yaitu memberikan rekomendasi strategi bagi para pelaku UMKM dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDG nomor 8. Adapun tujuan untuk mahasiswa terkait BGA atau Business Grow Analysis, yaitu yang pertama memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM dan dampaknya terhadap ekonomi. Lalu yang kedua ada melatih mahasiswa dalam menerapkan analisis bisnis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang UMKM berdasarkan data empiris. Lalu yang ketiga dan meningkatkan mahasiswa untuk mengembangkan strategi inovatif dalam meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat ketahanan bisnis. Adapun hasil yang temuan yang ada di lapangan yaitu pertama sulitnya meningkatkan brand awareness dan memperkenalkan produk yang dijual karena keterbatasan modal mobilitas pada saat pandemi. Lalu yang kedua yaitu munculnya kompetitor-kompetitor baru yang menawarkan produk serupa. Lalu ada juga yang ketiga kesulitan dalam mengakses modal usaha karena terbatasnya jaminan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam melakukan ekspansi bisnis dan berdampak pada manajemen usaha yang masih belum optimal. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu pertama memanfaatkan media sosial dengan cerdas dan konsisten seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk memperkenalkan brand dan bisa juga dengan menggunakan fitur Reels atau Short video yang bertujuan untuk mempromosikan produk jasa yang ditawarkan. Lalu ada yang pun yang kedua yaitu fokus pada USP atau Unique Selling Proposition pada produk yang ditawarkan.
Ada juga meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir yaitu melakukan pinjaman online atau vintage peer-to-peer lending kepada platform yang telah terdaftar OJK, lalu melakukan peminjaman kepada koperasi yang persyaratannya lebih fleksibel daripada melakukan peminjaman di bank, lalu menggunakan skema pendanaan alternatif seperti sistem PO dan DP untuk customer yang mengorder, dan bisa juga dengan mengajukan dana investor dengan imbal hasil atau sharing profit yang sesuai. Lalu ada refleksi diri dari proyek ini mengajarkan kita untuk selalu mengembangkan kreativitas untuk mempertahankan suatu bisnis yang dijalankan. Lalu yang kedua yaitu proyek ini mengajarkan kita untuk cepat dalam beradaptasi dalam kondisi apapun dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu proyek ini menumbuhkan rasa untuk pantang menyerah dalam melakukan sesuatu sebelum tujuan kita tercapai. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.